Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 akan menjelaskan materi tentang malaria. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Laila Yunarida nomor absen 22 dan teman saya Dinda Ameliana Putri nomor absen 21, Anggit Mailinda nomor absen 37, Tufailatil Makiyatul Citra nomor absen 39 dan Siti Nurjana nomor absen 44. Apa itu malaria? Kata malaria berasal dari bahasa Itali, mal yang artinya buruk dan aria yang artinya udara. Sehingga malaria berarti udara buruk. Hal ini disebabkan karena malaria terjadi secara musiman di daerah yang kotor dan banyak tumpukan air. Pengertian malaria menurut Prabowo. Malaria adalah penyakit menular yang disebabkan oleh parasit dan genus Plasmodium yang dapat ditularkan melalui gigitan nyamuk Anopheles. Sedangkan pengertian malaria menurut Dinas Kesehatan DKI Jakarta adalah penyakit malaria merupakan penyakit yang disebabkan oleh infeksi protozoa dan genus Plasmodium. Masa tunas atau inkubasi penyakit dapat beberapa hari atau beberapa bulan. Jenis-jenis malaria. Yang pertama ada malaria tropika atau Plasmodium falciparum. Yang kedua ada malaria quartana atau Plasmodium malariae. Yang ketiga ada malaria oval atau Plasmodium oval. Dan yang keempat ada malaria tersiana atau Plasmodium vivax. Yang pertama yaitu malaria tropika atau Plasmodium falciparum. Merupakan bentuk yang paling berat, ditandai dengan panas yang irreguler, anemia, splenomegali, parasitemia yang banyak, dan sering terjadi komplikasi. Masa inkubasinya 9-14 hari. Malaria tropika menyerang semua bentuk eritrosit, disebabkan oleh Plasmodium falciparum. Plasmodium ini berupa ring atau cincin kecil yang berdiameter sepertiga diameter eritrosit normal, dan merupakan satu-satunya spesies yang memiliki 2 kromatin inti. Yang kedua yaitu malaria quartana atau Plasmodium malaria. Mempunyai tropozoid yang serupa dengan Plasmodium vivax, lebih kecil dan sitoplasmanya lebih kompak atau lebih biru. Ciri-cirinya yaitu demam 3 hari sekali setelah puncak 48 jam, gejala lain nyeri pada kepala dan punggung, mual, pembesaran limfa, dan malaise umum. Komplikasi yang jarang terjadi namun dapat terjadi seperti sindrom nefrotik dan komplikasi terhadap ginjal lainnya. Pada pemeriksaan akan ditemukan edema, asites, proteinuria, hipoproteinemia, tanpa urenemia, dan hipertensi. Yang ketiga ada malaria oval atau Plasmodium oval. Merupakan bentuk yang paling ringan dari semua malaria disebabkan oleh Plasmodium oval. Masa inkubasinya yaitu 11-16 hari, walaupun periode laten sampai 4 tahun. Serangan paroksismal 3-4 hari dan jarang terjadi lebih dari 10 kali walaupun tanpa terapi dan terjadi pada malam hari. Yang keempat, malaria tersiana atau Plasmodium vivax. Malaria tersiana biasanya menginfeksi eritrosit muda yang diameternya lebih besar dari eritrosit normal. Gejala malaria jenis ini secara periodik 48 jam dengan gejala klasik trias malaria dan mengakibatkan demam berkala 4 hari sekali dengan puncak demam setiap 72 jam. Penyebab atau etiologi malaria. Penyakit malaria disebabkan oleh bibit penyakit yang hidup di dalam darah manusia. Bibit penyakit tersebut termasuk binatang bersel satu, tergolong amuba yang disebut Plasmodium. Kerja Plasmodium adalah merusak sel-sel darah merah dengan perantara nyamuk Anopheles. Plasmodium masuk ke dalam darah manusia dan berkembang biak dengan membelah diri. Penyebab lain dari malaria. 1. Nyamuk Anopheles. Penyakit malaria pada manusia ditularkan oleh nyamuk Anopheles vektor betina. 2. Lingkungan. Keadaan lingkungan berpengaruh terhadap
keberadaan penyakit malaria di suatu daerah. Adanya danau, air payau, genangan air di hutan, persawahan, tambak ikan, pembukaan hutan, dan pertambangan di suatu daerah akan meningkatkan kemungkinan timbulnya penyakit malaria, karena tempat-tempat tersebut merupakan tempat perkembangbiakan nyamuk vektor malaria. 3. Iklim. Suhu dan curah hujan di suatu daerah berperan penting dalam penularan penyakit malaria. Biasanya penularan malaria lebih tinggi pada musim kemarau dengan sedikit hujan dibandingkan pada musim hujan. Penularan malaria. Penularan penyakit malaria dari orang yang sakit kepada orang sehat, sebagian besar melalui gigitan nyamuk. Bibit penyakit malaria dalam darah manusia dapat terhisap oleh nyamuk, berkembang biak di dalam tubuh nyamuk, dan ditularkan kembali kepada orang sehat yang digigit nyamuk tersebut. Cara penularan malaria. 1. Penularan secara alamiah. 2. Penularan secara tidak alamiah. Penularan secara alamiah. Malaria ditularkan oleh nyamuk Anopheles. Nyamuk ini jumlahnya kurang lebih ada 80 jenis, dan dari 80 jenis itu hanya kurang lebih 16 jenis yang menjadi faktor penyebab malaria di Indonesia. Penularan secara alamiah terjadi melalui gigitan nyamuk Anopheles betina yang telah terinfeksi oleh Plasmodium. Setelah nyamuk Anopheles betina menghisap darah yang mengandung parasit pada stadium seksual gametosit, gamet jantan dan betina bersatu membentuk okinet di perut nyamuk yang kemudian menembus di dinding perut nyamuk dan membentuk kista pada lapisan luar di mana ribuan sporozoid dibentuk. Sporozoid tersebut siap untuk ditularkan pada saat menggigit manusia. Parasit malaria yang ada dalam tubuh nyamuk masuk ke dalam darah manusia sehingga manusia tersebut terinfeksi lalu menjadi sakit. Dan secara tidak alamiah. A. Malaria bawaan terjadi pada bayi yang baru lahir karena ibunya menderita malaria. Penularannya terjadi melalui tali pusat atau plasenta. Transplasental. B. Secara mekanik, penularan terjadi melalui transfusi darah melalui jarum suntik. Masa inkubasi malaria. 1. Masa inkubasi pada manusia atau intrinsik. 2. Masa inkubasi pada nyamuk atau ekstrinsik. Masa inkubasi pada manusia atau intrinsik. Masa inkubasi bervariasi pada masing-masing plasmodium. Masa inkubasi pada inokulasi darah lebih pendek dari infeksi sporozoid. Secara umum, masa inkubasi Plasmodium falciparum adalah 9-14 hari. Plasmodium vivax adalah 12-17 hari. Plasmodium oval adalah 16-18 hari. Sedangkan Plasmodium malaria bisa 18-40 hari. Infeksi melalui transfusi darah. Masa inkubasinya tergantung pada jumlah parasit yang masuk dan biasanya bisa sampai kira-kira 2 bulan. Masa inkubasi pada nyamuk atau ekstrinsik. Setelah darah masuk ke dalam usus nyamuk, maka protein eritrosit akan dicerna oleh enzim tripsin. Kemudian, oleh enzim aminopeptidase dan selanjutnya karboksipeptidase. Sedangkan komponen karbohidrat akan dicerna oleh glikosidase. Gametosis yang matang dalam darah akan segera keluar dari eritrosit. Selanjutnya akan mengalami proses pematangan dalam usus nyamuk untuk menjadi gamet melalui fase gametogenesis. Adapun masa inkubasi atau lamanya stadium sporogoni pada nyamuk adalah Plasmodium vivax 8-10 hari. Plasmodium falciparum 9-10 hari, Plasmodium oval 12-14 hari, dan Plasmodium malaria 14-16 hari.